Selamat pagi, kami dari kelompok 6 dengan beranggotakan 1. Muhammad Hildan Akbar, NIM 151190138, 2. Harisa Azril, NIM 151190128, 3. Laurencia Sonia Nugroho, NIM 151190139, 4. Puspita Hasibuan, NIM 151190133, 5. Salma Alifa Zavalia, NIM 151190141. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan tentang sengketa Pulau Senkaku antara Jepang dan Cina. Konflik di Senkaku meletus, Jepang kerahkan segala kekuatan demi bendung Cina. Tindakan Cina di perairan Laut Cina Timur yang disengketakan memicu kekhawatiran akan konflik terbuka di Jepang. Menteri Pertahanan Jepang Nobuo Kishi menyoroti kekhawatiran Tokyo atas upaya Beijing yang secara sepihak mengubah status quo dengan paksaan. Kishi berbicara melalui video dengan penasehat negeri Cina dan Menteri Pertahanan Wei Fenghe setelah 4 kapal Cina memasuki perairan dekat Kepulauan Senkaku di Laut Cina Timur. Ia meminta Wei untuk menghilangkan perhatian masyarakat internasional dengan meningkatkan transparansi atas kebijakan pertahanan Cina dan kekuatan militernya. Pernyataan resmi yang dikeluarkan oleh Kementerian Pertahanan Jepang menegaskan bahwa kedua pejabat tersebut telah membahas masalah terkini di wilayah yang diperebutkan. Ini juga memperjelas klaim kepemilikan Jepang atas Kepulauan Senkaku. Kedua menteri bertukar pandangan tentang hubungan Jepang, Cina, dan masalah keamanan regional. Ujar pernyataan tersebut dikutip dari Express dilansir Rabu 16 Desember 2020. Mengingat situasi di Laut Cina Timur, termasuk perairan di sekitar Kepulauan Senkaku, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari wilayah Jepang, Menteri Kishi dengan tegas menyampaikan posisi Jepang atas Kepulauan Senkaku. Baik, untuk yang pertama saya akan menjelaskan tentang pengertian sengketa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Sengketa adalah sesuatu yang menyebabkan perbedaan pendapat, pertengkaran, perbantahan. Perkara yang kecil dapat juga menimbulkan suatu perkara yang besar, atau daerah yang menjadi rebutan atau pokok permasalahan. Sengketa dapat juga diartikan sebagai suatu pertikaian, perselisihan di dalam suatu permasalahan, dan sengketa tersebut dapat diselesaikan melalui pengadilan maupun melalui jalur lain seperti kompromi. Selanjutnya di sini telah disajikan peta Kepulauan Senkaku. Dapat dilihat bahwa Kepulauan Senkaku tersebut memang berada di kawasan antara Jepang dan Cina. Pulau Senkaku sendiri terletak di Laut Cina Timur, sekitar timur Laut Taiwan dan barat daya Okinawa. Pulau Senkaku ini terdiri atas 8 pulau, yaitu 5 pulau kecil dan 3 pulau baru. Pulau terbesarnya adalah Otsurijima atau yang dalam bahasa Jepang disebut sebagai Diaoyou. Kepulauan ini seluas 4,3 km persegi. Baik, akan saya lanjutkan. Di sini saya akan menjelaskan tentang akar sejarah konflik sengketa Pulau Senkaku antara Jepang dan Cina. Di sini saya akan menjelaskan konsep singkatnya terlebih dahulu. Jadi sengketa ini merupakan pertikaian antara Jepang dan Cina memperebutkan wilayah Pulau Senkaku. Apakah itu milik Jepang ataukah itu milik Cina? Lalu saya akan menjelaskan detailnya lebih dalam lagi dengan timeline. Yang pertama adalah restorasi Meiji pada tahun 1885.
yang menghasilkan bahwa Pulau Senkaku tidak berpenghuni. Dan lalu Menteri Dalam Negeri Jepang menginginkan untuk Pulau Senkaku dimasukkan ke dalam wilayah Jepang. Lalu pada tahun 1894, Jepang menganggap Pulau Senkaku sebagai wilayah mereka. Lalu selanjutnya pada tanggal 14 Januari 1895, Jepang secara resmi mengumumkan bahwa Pulau Senkaku merupakan milik Jepang. Lalu pada tahun 1930, seorang swasta Jepang membeli Pulau Senkaku ini dan menjadikannya pabrik Katsubushi yang lalu mereka harus membayar pajak kepada pemerintahan Jepang sebesar 24 juta yen per tahun. Lalu selanjutnya, setelah Perang Dunia Kedua berakhir, Pulau Senkaku yang menjadi bagian Okinawa diambil oleh Amerika Serikat. Lalu, pada tahun 1943 di Kairo, Perjanjian Tiga Besar, Amerika Serikat memberikan Okinawa yang di dalamnya ada Pulau Senkaku ke China. Lalu, pada tanggal 1952 ada Traktat San Francisco yang mengembalikan pulau-pulau kembali ke asalnya, termasuk Taiwan kembali ke China. Lalu di konvensi PBB tahun 1969, Pulau Senkaku akhirnya menjadi perhatian dunia karena ternyata di sekelilingnya banyak sumber minyak dan gas. Lalu di sidang keamanan PBB 20 Mei 1972, Amerika Serikat memutuskan mengembalikan Pulau Senkaku ke Jepang. Lalu pada tahun 1996, Jepang membangun mercusuar di Pulau Senkaku yang memicu amarah dari Cina. Lalu pada tahun 1997, di Laut Cina Timur terjadi baku hantam antara Cina dan Jepang, antara penjaga pantai Jepang dan demonstran dari Hong Kong yang membawa sekitar 20 kapal. Lalu 5 Januari 2004, Koreshige Anami mengatakan bahwa Senkaku merupakan milik Jepang. Lalu pada Maret 2004, Cina memasang bendera mereka di Pulau Senkaku yang tentunya memicu amarah juga dari Jepang. Lalu Agustus 2012, Jepang menasionalisasikan Pulau Senkaku dengan membeli pulau dari pejabat swasta. Lalu di forum sidang ke-67 PBB yang dilangsungkan di New York pada tanggal 26 September 2012, diadakan agar Cina dan Jepang dapat merundingkan pembagian wilayah mereka. Namun sampai saat ini belum ada titik terang. Lalu lanjut ke slide selanjutnya, yaitu penyebab konflik. Di sini sebenarnya ada dua penyebab konflik terbesar. Yang pertama adalah perbedaan paham atas perbatasan garis laut. Jadi Jepang dan Cina tidak memiliki pemahaman yang sama atas perbatasan garis laut mereka, sehingga mereka tidak bisa menentukan bahwa Pulau Senkaku ini sebenarnya masuk ke wilayah laut siapa, apakah Jepang atau China. Lalu selanjutnya adalah perbedaan persepsi sejarah. Menurut Jepang, mereka telah mengklaim Pulau Senkaku ini dari dulu dan mereka merasa bahwa Pulau Senkaku ini tidak berpenghuni. Jadi dulu mereka berhak untuk mengklaim pulau tersebut. Lalu sedangkan Cina mengeluarkan klaim sejarah mereka dengan adanya buku Departure Along the Wind dari dinasti Ming yang mengatakan bahwa Pulau Senkaku ini sudah masuk ke peta Cina. Jadi perbedaan persepsi, kedua persepsi itulah yang membuat Cina dan Jepang terus bertikai mengenai sengketa Pulau Senkaku ini. Terima kasih dari saya. Saya akan menjelaskan tentang kaitannya dengan hukum internasional ya. Kaitannya dengan hukum internasional ini sebetulnya antara Jepang dengan Cina tentang Pulauan Senkaku sebetulnya adalah tentang sumber daya alam yang terdapat di sana, yaitu minyak bumi dan gas alam. Karena hal tersebut yang menyebabkan kedua negara Jepang dan Cina sama-sama bersikeras untuk mempertahankannya, pemerintah Jepang menganggap pulau tersebut sebagai bagian dari prefektur Okinawa, dan pandangan dari Cina, Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu sehingga lahir perjanjian Potsdam pada tanggal 26 Juli 1945 yang salah satunya berisi kekurangan Jepang hanya dibatasi pada kepulauan Honshu, Hokkaido, Kyushu, Shikoku, dan sedangkan pulau-pulau kecil lainnya ditentukan oleh negara-negara dari sekutu. Adanya perbedaan paham garis perbatasan laut di Laut Cina Timur atau East China antara Cina dan Jepang hingga kini belum dicapai kesepakatan bersama. Walaupun kedua negara tersebut sama-sama meratifikasi konvensi PBB tentang hukum laut UNCLOS 1982, tetapi mereka membangun pemahaman sendiri yang belum tuntas dibicarakan.
Nah, di antaranya itu adalah Jepang mengusulkan pembagian wilayah berdasar garis tengah di zona ekonomi eksklusifnya berjarak 200 mil dari garis dasar atau baseline. Mengenai paham garis ala Jepang memang tidak sesuai dengan isi konvensi. Menurut pakar hukum laut dari Cina menegaskan bahwa pengambilan garis tengah untuk mengukur ZEE dan landasan kontinental seharusnya didasarkan pada sebuah perjanjian antar kedua pihak agar tercapai solusi yang adil. Selanjutnya, saya Puspita Hasibuan, NIM 133 akan membahas tentang klaim masing-masing negara. Yang pertama ada Jepang. Jepang mengusulkan pembagian wilayah berdasarkan garis tengah di zona ekonomi eksklusifnya berjarak 200 mil dari garis tengah atau baseline. Mengenai paham garis ala Jepang memang tidak sesuai dengan isi konvensi. Menurut pakar hukum laut dari Cina menegaskan bahwa pengambilan garis tengah untuk pengukuran ZEE dan landasan kontinental seharusnya didasarkan pada sebuah perjanjian antar kedua pihak agar tercapai solusi yang adil. Sedangkan dari Cina mengacu pada kelanjutan alamiah dari landasan kontinennya berjarak di luar 200 mil, yang mana dalam hukum laut internasional, landas kontinen meliputi dasar laut dan tanah di bawahnya di area di bawah permukaan laut yang terletak di luar laut teritorial, sepanjang kelanjutan alamiah wilayah daratan hingga pinggiran laut tepi kontinen, atau hingga suatu jarak 200 mil laut dari garis pangkal dari mana lebar laut teritorial diukur. Dalam hal pinggiran, luar tepi kontinen tidak mencapai jarak tersebut, hingga paling jauh 350 mil sampai dengan jarak 100 mil laut dari garis kedalaman 2.500 meter. Saya Hariza Adil Baskoro, NIM 128 akan menjelaskan upaya atau solusi internasional bagi Jepang dan Cina. Yang pertama adalah perjanjian Shimonoseki tahun 1895. Lalu ada Wartime Declaration atau Deklarasi Kairo. Lalu ada San Francisco Peace Treaty tahun 1951. Perjanjian damai antara Cina dan Jepang tahun 1952. Kalau misalnya itu tidak bisa menyelesaikan masalah, maka bisa dilakukan pencarian fakta, mediasi atau Court of Justice. Lalu ada sarannya sesuai Pak dengan pasal 33 Piagam PBB yang menyatakan para pihak dalam suatu persengketaan yang tampaknya bersengketa tersebut akan membahayakan perdamaian dan keamanan sosial. Harus pertama-tama mencari penyelesaian dengan cara negosiasi, penyelidikan, mediasi, konsiliasi, arbitrase, pengadilan, menyerahkannya kepada organisasi-organisasi atau badan-badan regional, atau cara-cara penyelesaian damai lainnya yang mereka pilih. Maka, dalam penyelesaian sengketa kepulauan Senkaku antara Cina dan Jepang, jika kedua negara ingin menyelesaikan sengketa secara damai, maka hal yang dapat ditempuh Cina dan Jepang adalah secara negosiasi. Dan dikarenakan sebelumnya Cina dan Jepang pernah melakukan negosiasi pengelolaan bersama Pulau Senkaku, maka yang dapat dilakukan Cina dan Jepang ialah melanjutkan kesepakatan pengelolaan bersama Kepulauan Senkaku. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada saran, tanggapan, maupun pertanyaan, dapat diajukan melalui kolom chat maupun secara langsung. Terima kasih.